Tolong semua speaker dimatikan. Dimulai ya pada kesempatan. Yang saya hormati Atasilani Damanandini, yang saya hormati juga Romo Ramani yang hadir pada pembacaan parita malam hari ini. Malam ini kita akan membacakan parita guna kesembuhan dan ketenangan batin bagi saudara-saudari yang sekarang sedang menderita sakit fisiknya. Semoga dengan kekuatan pembacaan parita kita pada malam hari ini memberikan ketenangan batin dan kesehatan dan mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudari yang sekarang sedang sakit. Mari kita satukan semua hati dan pikiran kita bersama-sama dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk membacakan parita bersama-sama secara online melalui Zoom malam ini. Pembacaan parita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Atasilani Damanandini. Waktu dan tempat kami persilakan. Nama-nama yang sakit. Oh ya, sebelumnya saya akan membacakan nama-nama yang sekarang sedang menderita sakit dan kita bacakan untuk kesembuhan nama-nama yang sekarang sedang sakit ini. Yang pertama adalah Ibu Christine dari Jakarta, Ibu Sarni, Bapak Bidun, yang keempat Ibu Hunita Wiryawati, 5 Bapak Marianto Kaunang, yang keenam Bapak Tan Peng Hui, yang ketujuh Ibu Kartika Wulansari dari Surabaya, yang kedelapan Bapak Broni dari Surabaya, 9 Rama Sunario Agus dari Karawang, 10 Ibu Sumiati Bogor. Maaf. Kemudian Sebentar. Nyantol. Yang ke-11 Rama Rusdiansah dan istri Saudara Francisco Bayeta dari Itali, Miss Britney von GK dari Surabaya, Ibu Susanti Agustin dari Lombok, Ibu Linawati Tangerang, Ibu Oi Waimin, Bapak Yanuar dari Surabaya, Bapak Wong Sektai dari Makassar, Ibu Korina Purnama, Ibu Meta Saritan, Bapak Kusdiantono Surabaya, Ibu Tan Kim Lian dari Medan, Saudara Johan Alexander, Saudara Andi, Ibu Eliwati, Saudari Elis Ekno dari Klungkung, Bali, Ibu Yanti Oi, Bapak Go Hwandi, Ibu Lili Sodianata, Bapak Darmadi, Ibu Go Tinghua, Bapak Alvin Dionata, Bapak Hendra Mahaputra, Ibu Metihli, Ibu Linda, Ibu Sandra Olivia Dinata, Ibu Yusni, Bapak Harsono Tandi, Bapak Tan Hua Seng, Bapak Enghu, Bapak Yap Liantong, Ibu Ngo Sokhwa, Ibu Ong Sochu, Bapak Li Tai Seng, Ibu Indah Ningsi, Bapak S. Eriamat, Ibu Suhaini, Bapak Usup, Ibu Chiu Keng, Ibu Nurianti, Ibu Nio Kiang, Ibu Li Sun Kiao, Bapak Tan Ek Hai, Ibu Sami Widiasi, Ibu Sumartin Teng, Ibu Lin Li Hua, Ibu Lisa T, Saudara Jonathan Pratama, Saudara Beni, Ibu Farida, Bapak Robert Parlindungan, Ibu Ani, Saudara Wilky Iskandar, Ibu Lavinia Joyo Kusumo, Bapak Doni Hervis, Dr. Rudi Lijaya, Bapak Hussein Laimena, Ibu Cho Nyok Fong, Bapak Kasim Wagimun, Ibu Nani Sosana,
Bapak Apuy Laurendo, Bapak Miki Ferdian Laurendo, Ibu Natalia Nugroho, Anak Riosen Jaya Manggala Laurendo, Anak Rania Meta Laurendo, Anak Reyumi, Ibu Nita Susana, Ibu Ponik Laurendo, Bapak Jeffrey Haryanto, Bayi Marvey Kelly Haryanto, Ibu Irena Herlin Subadewi, Bapak Chiang Penglok, Ibu Chiang Meisem, Ibu Dewi Vera, Ibu Bong Chok Hyong, Ibu Lina, Bapak Joni, Bapak Aming, Saudari Natalia Pek dari Surabaya, Saudara Abi Punyo Gordi Surabaya, Bapak Wong Fuk Chong, Bapak Wong Tek Chong, Ibu Wong Gauyun, Bapak Wong Moi Chong, Ibu Miki Chandra, Ibu Susi Susanto, Ibu Won Chin Sio, Ibu Won Mi Siu, Ibu Lipnawati dari Pasuruan, Bapak Nanang Mangunsong, Ibu Teresia Chiu, Bapak Setiawan Mangunsong, Ibu Betty Mangunsong, Ibu Yeni Mangunsong, Saudara Samandika Wewijaya, Saudari Monica Stefani, Ibu Diana Chow Yeksin, Bapak Budi Hartanto Surabaya, Ibu Hertin, Ibu Dewi Febriani Palembang, Saudari Wani Sugiarto, Bapak Harman Sugiarto, Ibu Kenny, Bapak Akian, Bapak Herman Hartono Acong, Ibu Sim Kuiing, Bapak Li Hunliang, Ibu Noviliana Utami Halim, Ibu Siu Lianti, Bapak Chiu Hengxiu, Anak Alwano Dirgayuska, Ibu Lim Kim Lian atau Alian, Bapak Kok Ngok Leong Aliong, Ibu Kim Nio Anio, Saudara Deni Wijaya, Saudara Beni Wijaya, Saudari Saniwati, Ibu Korina Purnama, Ibu Ani SL, Ibu Dewi Febriani dari Palembang, Saudari Wani Subiarto, Bapak Harman Sugiarto, Ibu Kenny, Bapak Akian, Bapak Herman Hartono atau Acong, Ibu Sim Kuiing, Bapak Li Hunliang, Ibu Noviliana Utami Halim, Ibu Siu Lianti, Bapak Chiu Hengxiu, Anak Alwano Dirgayuska, Ibu Lim Kim Lian atau Alian, Bapak Kong Ngok Leong Aliong, Ibu Kim Nio Anio, Saudara Deni Wijaya, Saudara Beni Wijaya, Saudari Saniwati, Ibu Korina Purnama, Ibu Ani SL, Bapak Sutikno Li, Saudara Rizky Surya Perdana dari Jakarta, Bapak Chiu Hengxiu, Jakarta, Bapak Haryanto, Jakarta, Bapak Oi Kim Lam, Ibu Tio Pingho, Ibu Tio Pingho, Anak Queen Revata Ko, Ibu Chong Ngit Fan, Ibu Keti Haryati, Bapak Buyung Saputra, Bapak Haryanto, Ibu Wen Nyo Nyo, Bapak Budianto Gunawan Suhenda, Ibu Krisnawati Kamal dari Jakarta, Ibu Hertin, Ibu Oiwan Waimin, Ibu Tiara Surabaya, Saudara Stefanus Noverian, Ibu Susanti Agustin dari Lombok, Bapak Sacha Hantika Lombok, Bapak Yap Chow Lien, Ibu Liao Chunhao, Bapak Li Harja Sigit, Bapak Budi Lesmana dari Surabaya, Ibu Feni Tri Eka Sari Surabaya, Bapak Liong Hao dari Tangerang, Saudari Setiani Putri Hendratno dari Tangerang, Saudari Setiawati Putri Hendratno dari Tangerang. Demikian nama-nama saudara-saudari kita yang sekarang sedang menderita sakit. Marilah kita bersama-sama membacakan parita-parita suci dengan mengkondisikan pikiran dan hati kita yang baik. Semoga dengan kekuatan pembacaan parita kita pada malam hari ini mengkondisikan saudara-saudari kita yang sekarang sedang menderita sakit dalam berupa kesembuhan dan ketenangan batin bagi beliau-beliau ini. Pembacaan parita akan dipimpin langsung oleh Atasilani Damanandini.
Kami persilakan pada Atasilani. Terima kasih kepada pembawa acara yang pada malam hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk turut serta dalam pembacaan parita untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang untuk melawan sakitnya dan berjuang agar segera dapat memperoleh kesembuhan. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita satukan semangat dan keyakinan kita terhadap kebajikan kita semuanya. Kita mengagungkan guru agung kita, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga dengan kekuatan keyakinan, kekuatan tekad, kekuatan semangat yang kita satukan bersama-sama pada malam hari ini, mampu mengkondisikan semua sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang sakit, dapat memperoleh kesembuhan apabila turut hadir dan turut serta dalam mendengarkan pembacaan parita ini. Semoga dapat diterima dengan baik, dapat direnungkan dengan baik di dalam batinnya, agar batin dapat kokoh, kukuh, teguh menerima rasa sakit tersebut dan dapat membantu terkondisi agar segera sembuh dari sakitnya. Dan pada malam hari ini mari kita bersama-sama membacakan parita. Bagi yang ibu bapak dan saudara-saudara sedama yang membawa parita, boleh dibuka paritanya dan bersama-sama membacakan parita. Di sini saya memulai memimpin dengan mengawali dengan parita Wandana. Hendak mayang buddhasa bhagavato pubbabhagana makarang karomase namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tipiso bhagawa arahang samma sambuddho Wicca carana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhamma sarati saddha dewa manusanang buddho bhagawati swagato bhagavata dhammo sandirtiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditapo vinyuhi ti Supatipanno bhagavato sawaka sangho Ucupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyaya patipanno bhagavato sawaka sangho Samici patipanno bhagavato sawaka sangho
yadidang catari purisa yukani tapurisa pukala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaneyo anuttarang punya ketang lokasa di bojanggo sati sangkhato dhammanang wicayo tadha wiriyampiti pasadhi bojangga catata pare sama dupe ka bojangga satete sabadasina munina samadaghata bhavita bahuli kata sangwatanti abhinyaya nibbanaya ca bodhiya etena sajawacena sotite hotu sabbada ekasming samayenatho mogalanan cakasapang gilane dukite diswa bojangge sata desayi te catang abhinanditwa roga mucing sutang ghane etena sajawatu sabada ekada dhammarajapi gelanyena bipilito cundat herena tanyewa bharna petwa nasadarang samoditwa caabadha tamhawodha siddhanaso etena sajawacena sotite hotu sabbada pahina te caabadha tinanampi mahesinang magahata gilesawa patanupati dhammatang etena sajawacena sotite hotu sabbada nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena sajawacena sotite hotu sabbada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena sajawacena sotite hotu sabbada nati me saranang anyang sangho me saranang warang etena sajawacena sotite hotu sabbada. Handa mayang ratana paritang bakna makse yang kinci witang idakwa hurangwa sage suwayang ratanang panitang nano samang adhitathagathena idampi buddhe ratanang panitang etena sajena suwadhi hotu khayang wirajang amatang panitang yada jaga sakyamuni samahito nate nadhamme na samadhi kinci idampi dhamme ratanang panitang
etena sajena suwati hotu yang Buddha seto pariwana Yesucing sama dimaknantarikannya mahu sama dinatena samuana wijati idam bidam ratanang panitang etena sajena suwati hotu ye pukala atasatang pasatha catari etani yugani honti te dakineya sukata sasawaka ete sudinani mahapalani idam pisanghe ratanang panitang etena sajena suwati hotu Yesu payuta manasa dalhena nika minogo tamasa sanamhi te patipata amatang wigaiha ladha mudhani buting bunjamana idam pisanghe ratanang panitang etena sajena suwati hotu kinang puranang nawang nati sambawa wirata cita yatike bawasming tekina bija awiro hicanda nibanti dira yatha yang padipo idam pisanghe ratanang panitang etena sajena suwati hotu hendak mayang karanaya metta paritang bernamase metanca sabbalokasming manasambhawaye aparimanang udhang adhoca tiriyanca asambadhang awerang asapatang tirthang jarang nisinowa sayanowa yawata savikatamido etang sating adirtheya Brahma metang wiharang idamahu dirtinca anupagama silawada sanena sampano kame suwine yagedhang nahi jatu gabhaseyang punareti hendak mayang morak paritang bernamase udetayan cakuma eka raja harisawano patawipabhaso tang namasa miharisawanang patawipabhasang Taya jaguta vihare mudiwasam ye brahmana vedagu sabadhame te me namo te jamang palayantu nama tu buddhanang nama tu bodhiya namo vimuttanang namo vimuttiya imang so paritang katwa moro carati esana apetayan cakuma eka raja harisawano pathawi pabhaso tang namasa miharisawanang pathawi pabhasang daya jaguta vihare murating ye brahmana vedagu sabadhame te me namo te jamang palayantu nama tu buddhanang nama tu bodhiya
Namo Vimutanang, Namo Vimuttiya, Imang so paritangkatwa, Moro wa samakapayi. Di handa mayang sakat wati adigat hayo bakna mase sakat wa budaratanang o sadhang utamang warang hitang dewa manusanang Buddha teje nasotina nasantu padawa sape dukha wupasamentu te sakat wadhamaratanang o satang utamang warang parilahu pasamanang dhamma teje nasotina nasantu padawa sabe bayawu pasamentu te sakat wasang haratanang o sathang utamang warang ahuneyang pahuneyang sang hateje nasotina nasantu padawa sabe roga wupasamentu te sabba buddhanubhavena sabba dhammanubhavena sabba sanghanubhavena buddharatanang dhammaratanang sangharatanang tinang ratana nang anubhavena caturasi tisaha dhamma khandanubhavena pitakatayanubhavena cinasawakanubhavena sabete roga sabete bhaya sabete antaraya sabete upadawa sabete dunnimita sabete awamanggala winasantu ayuwadhago dhanawadhago siriwadhago yasawadhago balawadhago wanawadhago sukhawadhago hotu sabada dukharo kapayawera soka satu cupadawa aneka antaraya pi winasantu jate jasa jaya siddhidanang labhang soti bhagyang sukang balang siri ayu ca wano ca bhogang wudi jaya sawa satawa saca ayu ca jiwa siddhi bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghanu bhavena sada soti bhavantu te. Dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangha, dengan kekuatan ketiga mustika, mustika Buddha, mustika Dhamma, mustika Sangha,
dengan kekuatan 84.000 kelompok Dhamma, dengan kekuatan Tipitaka, dengan kekuatan siswa-siswa sang pemenang. Semoga semua penyakit, semua ketakutan, semua rintangan, semua musibah, semua tanda-tanda jelek, semua malapetaka Anda menjadi lenyap adanya. Semoga Anda senantiasa berusia panjang, berkekayaan melimpah, berkemuliaan luhur, berkedudukan terhormat, berkekuatan besar, berparas bagus, dan berkebahagiaan dalam. Semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan, seteru, musibah, serta segala macam juga mengalami hal yang sama, menjadi korban dari filler rintangan apapun, semua lenyap berkat dengan keberhasilan, harta, keuntungan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, kedudukan, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua sangha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya, marilah kita memasuki sesi meditasi yang akan dipimpin oleh Atasilani Damanandini. Silakan Atasila. Baik. Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, setelah kita membacakan parita suci untuk kesembuhan sahabat-sahabat kita semuanya, mari kita selanjutnya sejenak merilekskan tubuh, jasmani, dan mengarahkan pikiran kita kepada saudara-saudara kita. Semoga dengan kekuatan kebajikan ini, kekuatan dari pembacaan parita, kekuatan dari pikiran, kekuatan dari ucapan baik, kekuatan dari perbuatan baik, semoga mengkondisikan semua sahabat kita yang saat ini sedang sakit diberi kekuatan dan mukjizat segera memperoleh kesembuhan. Mari kita bersama-sama mengambil posisi duduk yang nyaman, yang tenang, baik duduk di kursi ataupun bersimpuh di tempat duduk, bisa bersila, dan silahkan menegakkan tubuhnya masing-masing, jasmaninya, dan mulai untuk memejamkan mata secara rileks. Letakkan tangan di atas pangkuan. Sebelum kita melanjutkan meditasi, mari kita mengucapkan cinta kasih kepada semua makhluk. Yang kita tujukan utamanya
dari diri sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri. Semoga kedua orang tua berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua sahabat, kerabat, dan teman dekat mereka semua berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk yang tampak ataupun yang tidak tampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang besar dan lain-lain, semoga mereka semua berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka semua berbahagia. Untuk selanjutnya, mari kita sejenak mengkonsentrasikan pikiran kita kepada uncaran cinta kasih dengan menyebutkan di dalam batin, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Mari meditasi kita lanjutkan. Meditasi selesai. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga
semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, anusasana singkat yang akan disampaikan oleh Atasilani Damanandini. Kami persilakan Atasila. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini kita semuanya telah bersama-sama melakukan satu bentuk kebajikan dengan membacakan parita untuk sahabat-sahabat kita. Sebelumnya saya ucapkan salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya. Kesehatan. Memang Guru Agung Buddha mengingatkan kita semuanya bahwa kesehatan adalah harta yang paling tinggi. Dan pada saat ini kita semuanya yang saat ini sedang memperoleh keberuntungan sehat secara jasmani dan bagi yang saat ini sedang kurang sehat pun juga tidak perlu merasa berkecil hati karena semuanya memiliki sahabat-sahabat yang luar biasa peduli terhadap semuanya. Dengan memiliki kepedulian maka kita semuanya dapat membantu para sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang sakit dari segi batin. Ya, dari segi batin. Tentu yang namanya penyakit tidak dapat kita hindari. Kita tidak bisa meminta saat ini saya harus sehat terus, saat ini saya tidak mau sakit, saat ini saya sehat, tidak bisa diminta. Namun kita semuanya perlu menjaga agar selalu memperoleh kesehatan. Di dalam Dhamma dijelaskan terdapat 4 faktor, 4 hal yang mempengaruhi kesehatan jasmani. Keempat hal tersebut yaitu yang pertama dari faktor perbuatan. Kita tidak mengetahui perbuatan-perbuatan lampau kita seperti apa. Setelah kita mengetahui Dhamma, maka kita diingatkan oleh Guru Agung Buddha. Guru Agung Buddha memberikan jalan, memberikan arahan, tuntunan kepada kita bahwa jalanilah moralitas Pancasila Buddhis dengan baik. Karena dengan menjalani moralitas dengan baik, dengan selalu memancarkan cinta kasih, selalu menjadi dermawan, kemudian memiliki pengendalian diri agar selalu setia, sayang dengan pasangannya, selalu berucap dan berkata jujur, lemah lembut, dan kemudian menciptakan kewaspadaan, maka perbuatan-perbuatan tersebut dapat mendorong kita untuk memperoleh kesehatan dari bentuk jasmani. Namun kita tidak mengetahui perbuatan lampau kita seperti apa. Apakah dulunya sering membunuh, kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, perlunya kita memaafkan diri kita yang lampau untuk saat ini. Karena kita tidak mengetahui hal itu, kita tidak perlu menuntut ataupun tidak perlu menghakimi saat ini saya tidak terima karena sakit. Ya, yang perlu kita resapi untuk saat ini adalah bagaimana saat kondisi sakit datang, kita mampu untuk menerima rasa sakit tersebut dengan pikiran yang disertai dengan cinta kasih dan mengucapkan terima kasih karena kondisi yang kurang baik telah berbuah dan selalu mengupayakan yang terbaik agar nantinya memperoleh hal-hal yang baik dan bermanfaat. Faktor dari perbuatan. Dengan kita sudah mengetahui Dhamma, maka kita mengupayakan agar selalu mengarahkan perbuatan kita agar selalu kita arahkan ke hal-hal yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah faktor pikiran. Pikiran adalah pemimpin, pembentuk, dan segala sesuatu diciptakan oleh pikiran. Ya, kadang orang guyonan
seseorang misalkan disarankan jangan mikir, tapi orang yang sedang banyak pikiran, mereka seperti halnya menyangkal begitu. Orang hidup kok tidak berpikir. Ya memang demikian. Namun kita perlu memilah dan memilih mana pikiran yang benar-benar kita fokuskan, yang benar-benar membuat kita menjadi sukses, menjadi bahagia, menjadi sejahtera. Kita harus pilih-pilih itu. Karena jika kita tidak memilah dan memilih, maka pikiran ini akan kacau yang mengakibatkan, mengkondisikan jasmani pun juga akan ikut mengalami ataupun menjadi sakit. Jadi Guru Agung Buddha mengajarkan kepada kita semua yang terdapat di dalam Dhammapada ayat 1 ya, bab 1 dan bab 2 itu beliau mengingatkan kepada kita semua, jagalah pikiran. Karena di dalam orang-orang yang saat ini sedang berjuang juga untuk mengobati dirinya sendiri dari rasa sakit dari jasmani ya, mereka berjuang untuk mencari obat kepada para hipnoterapi begitu ya, yang mengarahkan kepada kesembuhan fisik ya karena pikiran. Nah, itu memang benar adanya. Jadi di sini dengan adanya pikiran, jika kita tidak dapat mengolah dengan baik, itu dapat mempengaruhi sakitnya jasmani. Maka dari itu, Guru Agung Buddha selalu mengingatkan kepada kita, jagalah pikiran. Apabila kita memiliki pikiran yang sedang kacau, arahkan kepada hal-hal yang baik dan bermanfaat. Minimal mengingat Guru Agung Buddha dengan mengucapkan Buddho, Buddho, Buddho di dalam batin. Atau mengingat, memancarkan cinta kasih kepada diri kita. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Kemudian sambil dicari pikiran apa, hal apa yang perlu dipikirkan yang urgent, yang penting. Begitu, sehingga tidak dapat mengkondisikan menjadi sakit, kurang pun juga sakit. Jadi di sini perlu balance, perlu seimbang dalam cara menjaga makanan. Manis terlalu manis menyebabkan diabetes, ya. Asin terlalu asin menyebabkan darah tinggi dan lain sebagainya. Maka di sini harus seimbang dalam hal makanan. Nah, kemudian faktor keseimbangan lingkungan antara panas, dingin, cuaca dan lain sebagainya itu juga dapat mempengaruhi kesehatan batin kita. Nah, di sini di dalam diri kita masing-masing untuk saat ini kita dapat melihat bagaimana dengan pikiran saya saat ini. Ya, bagi yang sehat diupayakan untuk selalu mengarahkan pikiran menjadi ke arah yang lebih baik, yang sakit pun juga demikian, ya. Karena batin pun juga antara batin dan jasmani ini seiring sejalan. Ya, batin dan jasmani. Kenapa Guru Agung Buddha selalu menganjurkan kita untuk mengamati nafas, 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 nafas. Apapun afirmasinya ya, bahasa umum afirmasi ya, dengan penyebutan nama label Buddho ataupun pelafalan Itipiso Bhagawa ataupun semoga semua makhluk berbahagia, itu hanya mengarahkan pikiran saja agar tidak berkeliaran ke sana kemari. Karena nafas ini adalah jembatannya antara batin dan jasmani. Saat jembatannya putus, ya tidak dapat digunakan lagi. Jasmani juga sudah tidak dapat berfungsi lagi. Ya, makanya perlunya di sini kita selalu mengingat ya, apabila sedang bengong sendiri begitu ya, ada beberapa sahabat kita yang waktu itu positif COVID ya, namun saat ini sudah sembuh, yang awalnya tidak mampu menerima keadaan sendiri, namun sesungguhnya sendiri itulah yang paling bermanfaat. Karena apa? Dengan kita sendiri, kita dapat mengamati dengan terang dan jelas diri kita sendiri. Kita dapat mengamati nafas kita dengan sangat baik. Dengan tidak mengeluh, ingin teman, dan lain sebagainya. Karena diri kita sendirilah adalah sahabat yang terbaik. Nah, kemudian pada saat ini pun kita bersama-sama juga telah merawat orang yang sakit, yaitu merawat Buddha. Di dalam Vinaya Pitaka, Guru Agung Buddha menjelaskan bahwa seseorang yang merawat orang sakit berarti ia merawat saya. Saya tersebut adalah saya Sang Buddha.
Karena apa? Karena pada waktu itu Guru Agung Buddha melihat ada seorang biku yang sedang berbaring sakit, tidak ada yang merawatnya. Kemudian Guru Agung Buddha mendekat, melihat dengan mata kepalanya sendiri, kemudian dengan melihat orang yang sakit itu, beliau membersihkan badannya dengan air hangat, kemudian membasuhnya, diberi minum dan lain sebagainya. Nah, kemudian Guru Agung Buddha menyarankan ya akhirnya kepada para biku-biku yang ada pada waktu itu, beliau menyarankan untuk mengurus, menjaga dan merawat orang yang sakit tersebut, karena orang yang sakit tersebut tidak memiliki keluarga ataupun orang tua. Maka perlunya mereka menjaga orang yang sedang sakit. Jadi beliau menyarankan, menganjurkan kepada para murid-murid pada waktu itu, jika ada guru yang sedang sakit, murid mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merawatnya. Jika murid sakit, guru memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawatnya. Nah, bagaimana jika guru dan murid sakit? Masyarakatlah yang memiliki kewajiban untuk merawatnya. Karena apa? Karena dengan orang sakit tersebut menerima perhatian, pertolongan dari orang lain, maka mereka merasa tersentuh. Mereka merasa dikasihani, mereka merasa dipedulikan. Sekalipun jasmaninya merasa sakit, tapi batinnya merasa bahagia. Karena apa? Ada orang yang peduli. Pada kesempatan malam hari ini pun juga demikian. Kita semua peduli terhadap sahabat-sahabat kita. Maka kita berharap semoga mereka semuanya yang mendengar ataupun yang tidak mendengar pun juga merasakan niat baik kita yang pada saat ini bersama-sama telah merawat Buddha, ya, dan kita sendiri pun juga telah terberkati. Nah, memang untuk merawat orang sakit itu ya tidak gampang ya. Kemarin pas pada waktu mengisi di Medan itu ada orang yang menanyakan, Atasilani, bagaimana cara merawat orang yang sedang sakit? Ya, bagaimana cara merawat orang yang sedang sakit? Di sini di dalam Guru Agung Buddha pun juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana cara merawat orang yang sedang sakit, kecuali COVID ya. Karena kalau COVID di sini kita hanya dapat membantunya dari jarak jauh, ya, dari jarak jauh. Dan perlunya orang yang sedang sakit ini menguatkan jasmaninya. Ya. Nah, karena di sini bagi yang di rumah ataupun keluarga kita, keluarga dekat, teman dekat yang kita dapat berkunjung ke tempatnya, perlunya kita memberikan perawatan yang baik, ya. Kalau perlu diberikan obat, kemudian ucapan dengan penuh cinta kasih, dengan ramah tamah, dengan belas kasih, ucapannya disertai dengan cinta kasih dan kasih sayang, dan menumbuhkan kesabaran. Karena orang sakit ini ya bisa dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa ya. Bagaimana kita dapat menumbuhkan kesabaran kepada orang yang sedang sakit dan menumbuhkan pengertian bahwa ini adalah kebajikan yang sangat besar untuk merawat orang sakit. Dan orang sakit itu pun juga Guru Agung Buddha mengatakan bahwa sekalipun kita yang sedang sakit tersebut sakit secara jasmani, namun bagaimana seseorang tersebut batin ini jangan sampai ikut sakit. Tapi apakah itu mudah? Tidak gampang, ya, tidak mudah. Apabila jasmani sakit, batin tidak ikut sakit, ya. Namun Sang Buddha tetap menyarankan demikian, tetap menyarankan apabila jasmani sedang sakit, tapi jasmani batin kondisikan untuk tidak ikut sakit. Nah, ini perlu latihan, memang latihan secara terus menerus untuk dapat menerima hal-hal tersebut. Karena saat Guru Agung Buddha waktu itu ya sedang mengalami sakit, ya. Ini cerita yang terdapat di dalam Samyutta Nikaya. Saat Guru Agung Buddha menderita sakit, ya, saat menerima atau terkena serpihan batu oleh Dewadatta, beliau mengupayakan batinnya agar selalu sadar
selalu tenang dan tidak dikuasai oleh rasa sakit sekalipun jasmani tersebut sakit. Nah, dari praktik yang disampaikan, yang dirasakan oleh Guru Agung Buddha, maka beliau menganjurkan juga kepada semua muridnya bahwa apabila kita menderita sakit secara jasmani, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran kita untuk mengkonsentrasikan sakit kita, mengkonsentrasikan pikiran kepada sakit tersebut dengan mengucapkan selamat datang. Bukan dibenci, tapi malah diberi belas kasih dan kasih sayang. Apa yang diberi belas kasih dan kasih sayang? Rasa sakit tersebut. Baik itu sakit ringan ya, sakit kepala, sakit perut, sakit apapun itu, ataupun sakit yang berat. Kita perlu, Guru Agung Buddha menyarankan taruh kesadaran di sana, beri cinta kasih di sana, dan upayakan jika bisa sudah terlatih, berikan senyum kepada kondisi yang sakit tersebut. Misalkan sakitnya di kepala, selamat datang sakit dengan penuh kesadaran. Selamat datang sakit kepala, semoga kamu berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Dengan batin yang penuh kesadaran dan penuh ketenangan. Dengan demikian, karena Guru Agung Buddha bisa merasakan ya dengan kesadaran beliau sendiri hingga rasa sakit itu sembuh, maka saat sewaktu-waktu beliau berkunjung kepada Nakulapita ya, seorang orang tua yang sedang berusia lanjut, Sang Buddha menyarankan kepada Nakulapita tersebut bahwa menyarankan kepada beliau, apabila seseorang sedang mengalami sakit secara jasmani, bagaimana sekalipun jasmani tersebut sakit, tapi batin tidak ikut sakit, tidak ikut lemah. Nah, seseorang yang berkembang secara spiritualnya mampu untuk menjaga batin yang seimbang dengan perkembangan spiritualnya. Ya, memang apabila di sini kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, sahabat-sahabat baik, para biku, kemudian samanera, atasilani, ya, dengan selalu menganjurkan, mengupayakan untuk selalu mengarahkan pikiran ke hal-hal yang baik, maka spiritualitasnya akan baik, akan meningkat. Ya, dengan spiritualitasnya baik, sekalipun kita memperoleh sakit di jasmani, ya, maka batin pun dapat kita arahkan menuju ke sana. Karena pada saat ini pun juga banyak orang-orang yang berhasil mengatasi sakitnya karena dapat bersahabat dengan dirinya sendiri. Mereka memiliki self-talk yang positif. Mengucapkan kata-kata positif di dalam dirinya sendiri dan memiliki kekuatan, keyakinan bahwa dengan kekuatan kebajikan, dengan kekuatan perawatan yang baik, minum obat yang baik, makan yang cukup, kemudian perawatan yang baik dari keluarga, kemudian bertempat di lingkungan yang baik, memiliki nutrisi yang baik, maka kesehatan pun juga berangsur-angsur pulih. Dengan mereka tidak membenci oleh keadaan yang di luar, menerima kondisi saat ini, mereka akan mampu untuk mengatasi segala penyakit itu. Yang sakit berat akan diringankan, yang ringan akan disembuhkan. Ya, apalagi dengan mempercayai dengan kekuatan doa, ya, kekuatan parita yang pada saat ini kita telah bacakan bersama-sama. Parita yang diucapkan, yang disampaikan, yang tertera di dalam parita suci, semua memiliki kata-kata yang positif. Apabila kita membacakan artinya, jika dirasakan dengan penuh keyakinan, ya, maka akan muncul kekuatan dan pada saat ini pun kita juga mengkondisikan untuk mengumpulkan kekuatan positif tersebut, ya, dengan membacakan parita, dengan berpikir yang baik dan berbuat yang baik, ya, dan kekuatan tersebut, ya, bisa saling bersinergi satu sama lain, bisa menjadi satu kekuatan yang utuh karena
ucapan yang kita ucapkan tadi penuh dengan kebenaran. Dengan kebenaran ini, semoga Anda semua sehat dan sejahtera. Ya, dengan kekuatan moralitas, ya, pada saat ini kita dalam membacakan parita ini selalu mengarahkan pikiran, ucapan dan perbuatan baik, terhindar dari perbuatan yang melanggar Pancasila Buddhis, kemudian mengarahkan kepada Pancadama, ya. Akhirnya kekuatan moralitas kita saat ini semuanya bersatu dalam kekuatan parita hari ini. Kemudian kekuatan cinta kasih yang kita pancarkan kepada sahabat-sahabat kita yang tadi sudah dibacakan oleh panitia, ya. Itu pun juga dapat menjadi kekuatan yang positif untuk kesembuhan mereka. Kemudian kekuatan keyakinan. Keyakinan ini sangat penting dalam semua hal, dalam semua tindakan. Pembacaan parita, pembacaan doa, ya. Pada saat ini kita meyakini ini adalah kekuatan yang paling tinggi. Kita meyakini ini parita ini dapat menyembuhkan, ya, satu bahkan semuanya sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang sakit bisa sembuh dari sakitnya. Karena apa? Karena menimbulkan efek ketenangan. Kemudian efek percaya di dalam diri kita sendiri. Kita semuanya saling percaya, kemudian menguatkan ketenangan kita, cinta kasih kita, kedamaian kita, akhirnya vibrasi kita, vibrasi positif kita tertuju ke sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang sakit. Tingkat keyakinan yang tinggi, ya, dari pendengar, kekuatan yang tinggi, baik didengar ataupun yang tidak didengar, itu akan berpengaruh terhadap mereka yang mendengarkannya, ya, sehingga akan terhindar dari perasaan-perasaan yang tidak tenang. Konflik-konflik batin pelan-pelan akan terkikis. Karena apa? Karena kekuatan dari keyakinan pembacaan parita yang saat ini sedang kita lakukan, ya. Kemudian kita mengkonsentrasikan kepada sahabat-sahabat kita, kemudian dengan kekuatan pembacaan suara yang lantang tadi pun juga dapat mengkondisikan sahabat-sahabat kita dapat menerima persembahan kebajikan kita yang pada saat malam hari ini kita lakukan bersama, ya. Baik, demikian mungkin agak lama, ya, mohon maaf yang saya sampaikan karena ini menurut saya penting sekali untuk kita semua ketahui. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang telah kita semuanya lakukan pada kesempatan hari ini mampu mengkondisikan sahabat-sahabat kita segera sembuh dari sakitnya dan bisa berbuat baik lebih banyak dan lebih banyak lagi. Mari kita bersama-sama selalu sadar setiap saat, selalu menjadikan nafas kita ini sebagai sahabat yang baik dimanapun berada. Karena nafas inilah yang menjadi penentu kita. Mari kita bersama-sama untuk menjaga jasmani kita masing-masing, untuk menjaga batin kita masing-masing, agar selalu terkondisi memperoleh kesehatan, kemakmuran, kesehatan, cinta, dan kasih sayang. Semoga semua berbahagia. Saya akhiri. Namo Buddhaya. Budaya. Mudah-mudahan atas sila, atas anusasana yang telah disampaikan. Ini sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya di sini. Selanjutnya, anusasana singkat akan disampaikan oleh Suhu Kasin. Silakan, Suhu. Atas silani Damanandini yang kami hormati, para Romo, Ramani, dan sahabat kita yang mengalami gangguan kurang sehatnya badan ini. Malam ini sungguh luar biasa karena Atas Silani adalah tunas muda. Tunas muda untuk membacakan parita, sutta maupun gata bagi sahabat-sahabat kita di seluruh Nusantara ataupun dimanapun berada.
malam ini kita tentu keadaan sehat. Saya tidak mengatakan sakit, kurang sehat, tapi saya yakin malam ini kita semuanya sehat. Mengapa demikian? Karena sehat di sini adalah senang hatinya. Jadi kalau sudah senang, imunnya akan meningkat. Kalau imunnya meningkat, pasti nanti fisiknya akan menjadi sehat pula. Semoga sahabat kita dimanapun berada, meskipun mengalami gangguan kurang enaknya jasmani ini, terbitlah dengan semangat senang hati. Pasti dengan malam ini kita bersama-sama untuk mendengar sasana maupun bacaan kekuatan parita ini pasti menjadi suplemen kesehatan saat ini. Semoga Sang Tiratana melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Anumodana Suhu Kasin. Selanjutnya Romo Edi, ada yang mau disampaikan? Ya, pengumuman. Mohon perhatian sejenak, Bapak Ibu. Saya akan membacakan pengumuman. Ya, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit ini terselenggara berkat kerjasama antara GES, Grup Anjang Sana Edaka Surabaya, dengan Wandani, Wanita Theravada Indonesia. Ya, kita baca dalam 1 minggu 2 kali, yaitu hari Selasa dan Jumat. Untuk hari Jumat besok, tanggal 9, hari Jumat besok tanggal 9, pukul 19 atau jam 7 malam, dipimpin oleh Yang Mulia Bante Ciradamu Teras. Ya, sekian pengumuman dari saya kembalikan. Mungkin ditambah dengan Bu Hili untuk jubah, Bu Hili. Bersama tadi sudah diumumkan Romo Edi, diselenggarakan untuk mengondisikan kesembuhan karena tercapainya ketenangan batin dan kebahagiaan saudara-saudara kita yang sedang sakit setiap hari Selasa dan Jumat pukul 19. Penambahan atau penghapusan nama apabila ada, mungkin ibu bapak saudara-saudari sedama sekalian tahu ada yang membutuhkan untuk diikut sertakan dalam pembacaan ini, atau yang sudah sembuh dan namanya mau ditarik dari list, bisa menghubungi Romo Edi dari GAES, Ibu Wanti dari Sekretariat PP Wandani, atau saya sendiri. Sepertinya demikian pengumuman saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Sheni. Terima kasih Bu Hili dan Romo Edi atas pengumuman yang telah disampaikan. Selanjutnya langsung kita tutup ya, Romo ya, dengan pembacaan parita pelimpahan jasa yang akan dipimpin oleh Atasilani. Silakan, Atasilani. Baik, saudara-saudara sedama yang berbahagia, setelah kita melakukan kebajikan dengan membacakan parita, kemudian mendengarkan Dhamma Desana, kemudian berdana kepada anggota Sangha. Mari kita sama-sama melimpahkan jasa kebajikan ini kepada para leluhur yang sudah mendahului kita. Semoga para leluhur semuanya terlahir di alam yang berbahagia. Dan semoga dengan kekuatan kebajikan bersama mengkondisikan kita semua selalu memperoleh berkah, kekuatan, kesehatan, kemakmuran, kelancaran usaha, kebahagiaan, dan tercapainya cita-cita luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Punya sidani katasa
yananya nikata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye priya gunawanta ca maihamata pitadayo dirtha me capya diawa anye majatawerino satatitanti lokasmi te bumacum catuyo nika pace kacatuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye pati daname anumo dan tute sayang ye cimang na paca nanti dewa te sang niwe dayung maya dinana punyanang anumo dana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capa pontu tesa sasi jatang subha sadu sadu sadu. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini semuanya. Semoga semua selalu sehat, sejahtera, dan bahagia. Sadu. Anumodana atas Silani atas pada malam hari ini telah hadir untuk memimpin pembacaan parita yang Guys dan Wandani selenggarakan yang rutin sudah dari bulan lalu ya. Hili ya kita laksanakan untuk kesembuhan Bapak Ibu saudara-saudari yang sekarang kurang sehat, yang sedang menderita sakit, yang semoga dengan pembacaan rutin pembacaan parita rutin yang kita selenggarakan ini benar-benar mengkondisikan berbuahnya karma baik mereka-mereka yang sekarang kurang sehat, yang sedang sakit, berupa kesembuhan secara fisik dan ketenangan secara batin bagi mereka semuanya. Semoga akhir kata saya ucapkan sapi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Di sini kebetulan hadir Ibu Erisa dari Lombok, Ibu Kartika, Mudita Cita, kami ikut berbahagia, Ibu sudah sembuh, Bapak juga. Semoga tetap sehat ke depannya, Bu. Sadu. Terima kasih. Sadu. Yakin. Satu. Bu Kartika. Iya. Ya, terima kasih untuk semua ya. Ya, makasih ya Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Kerjasama dan perhatiannya untuk membacakan parita buat saudara-saudara kita yang sekarang sedang sakit. Ada lagi yang mau ditambahkan? Hili, Romo, mungkin Cilili? Ya, Sudah. Sudah. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Sila. Ya, izin keluar dulu ya. Ya.